Halo, selamat malam Bunda Laila. Ya, ya, oke. Selamat malam Bunda. Iya, siklusnya putus jadinya Iya, tuh. selamat malam. Baik. Betul, ini siklusnya putus. Oke. Jadi kalau bisa ini apa namanya, narasumbernya nggak usah diganti 2 tahun gitu kan. Kita tuh pengen lihat siklus kehidupan tuh kayak apa sih? Ya kan, siklus jiwa itu kayak apa sih? Ya kan. Iya, kalau matang benaran gitu. Jadi beratnya itu kalau memang kita di neraka itu, semua neraka itu kita obok-obok gitu kan. Iya, jadi yang sampai memang siklusnya putus itu sayang gitu, habis waktu, tidak ada perubahan gitu ya. Itu poin penting. Oke lah, kita lanjut ya malam ini. Saya bikinin file. Mana ada ya, mulailah. Halo, selamat malam. Halo? Tuh, ini ganti. Tendang ya kayaknya. Atau Mbak Sani, ayo. Ini ada BTM Saifuddin nih. Suara kecil kenapa ya? Kedengeran kok Bang. Ini Laila ini udah masuk. Halo, selamat malam. Mbak Laila, halo, selamat malam. Selamat malam. Oke. Iya, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Bang Oke. Waalaikumsalam. Kemarin tuh kita sampai di mana ya obrolannya tuh? Kemarin sampai ke krisis itu Bang. Krisis datang atau terjebak krisis nih ya? Nggak tahu ya, saya pokoknya itu krisis, penyebabnya kan kemarin saya cerita tiba-tiba nggak mau masak lagi gitu, terus dokter bilang minggu depan dicari penyebabnya dan solusinya gitu. Coba ya. Kita ulangin ya. Jadi kan awalnya itu normal begitu ya. Kehidupan normal itu artinya yang disebut normal itu kan semua yang kita harapkan tuh terpenuhi, itu normal tuh. Yang diharapkan tuh atau harapan tuh selalu bisa terpenuhi. Itu normal. Harapan terpenuhi. Artinya di situ hidup kita itu ya sudah sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan. Itu definisi normal paling enggak. Lalu kemudian tuh krisis datang gitu ya. Berarti kan kalau krisis datang itu dia mengganggu ya. Mengganggu kebiasaan kita kan. Itu kan krisis. Mungkin tidak hanya mengganggu, tapi sudah mengancam.
Jadi ada gangguan, ya, ada gangguan. Atau mungkin pada tingkat tertentu mengancam, atau ada yang menyakitkan, ya. Ada penderitaan. Itu semua definisi krisis. Sebelumnya baik-baik saja, tidak ada penderitaan, tidak ada ancaman, tidak ada gangguan, tidak ada yang menyakitkan. Artinya semua harapan terpenuhi, kan? Lalu datang krisis. Artinya ada sesuatu yang ini bukan yang saya harapkan, gitu. Ya, ini bukan yang saya harapkan. Jadi kalau misalnya dia tidak mempersoalkan gangguan itu, ya nggak ada apa-apa, kembali normal lagi, gitu kan? Kembali normal. Jadi kalau misalnya aku bisa sabar kok, ya sudah, nggak ada apa-apa, gitu, nggak ada kasus, kembali normal, gitu. Oh, ternyata aku hanya menghadapi jenis lain dari kenormalan yang biasa. Artinya nggak ada ancaman, gitu kan? Kayak misalnya teman saya, gitu kan, awalnya itu apa ya, normalnya dia itu ya tiap bulan bisa beli beras, gitu ya. Ketika pandemik, kemudian di PHK, gitu, dan awalnya krisis datang. Setelah krisis datang itu, dia kemudian tuh ya jual tanah, dan itu dia apa namanya, ya selesai kan krisisnya itu, dia kembali ke normalan baru. Jadi nggak ada apa-apa, jadi nggak perlu berjalan sampai ke new normal, itu nggak perlu, karena krisisnya itu bisa diatasi, ya kan? Jadi nggak perlu belajar juga kalau yang begitu itu. Jadi yang perlu belajar itu kalau krisis datang, dia terjebak, gitu, dan dia nggak mau mengalami itu, gitu. Aku nggak mau menderita aku kayak gini. Tapi kalau krisis datang, kayak teman saya terjebak krisis, ya sudah, kemudian dia normalisasi lagi. Ini memang sudah ujiannya Tuhan untuk saya. Ya nggak ada apa-apa lagi itu. Artinya jiwanya dia mampu menerima itu sebagai sesuatu yang normal, gitu. Jadi memang terkait kesadaran itu hal-hal ya apa namanya ya, sifatnya sangat-sangat subjektif. Kayak teman saya asal 5M, dia bilang ini krisis, dan dia tiap malam itu sudah 3 bulan nggak enak tidur, terjebak krisis. Tolong, bagaimana saya bisa melampaui krisis ini? Katanya insya Allah berapa? 5M. Wih, hebatnya 5M sudah krisis. Kita 50.000 itu insya Allah nanti akan rezeki yang tadi sangka-sangka, gitu. Jadi itu artinya bahwa krisis itu subjektif, gitu. Yang disebut krisis itu subjektif, tidak objektif, gitu. Ya kan, tidak objektif. Jadi kalau orangnya itu tidak mempersoalkan pengalamannya, lah kita ngapain mempersoalkan, gitu. Sama misalnya ada ibu-ibu dulu datang bawa anaknya ke saya, Bang Aswar, ini pokoknya amplop 5 juta isinya. Kalau Bang Aswar bisa menyembuhkan kecanduan merokok anak saya, ini baru uang mukanya. 5 juta ini baru uang mukanya, nanti pelunasannya 2 kali lipat, gitu. Ya, senang juga saya. Lalu saya panggil anaknya, sini Dek, Ibu keluar dulu. Lalu saya tanya, kamu ada masalah dengan merokok? Enggak, Om. Saya nyaman-nyaman aja, saya joy dengan merokok. Oh gitu, ya.
berarti yang sakit ini ibumu. Yang sakit ini ibumu. Kamu kan gak mempersoalkan itu kan? Iya, enggak. Ya, sini panggil ibumu. Bu, ibu yang sakit ini tidak kuat melihat anak ibu merokok. Itu kenapa nanya insul terapi gitu. Jadi definisinya ini subjektif ya gitu. Jadi enggak ada definisi objektif. Jiwa kalau diperlakukan objektif kan orangnya sendiri yang harus mempersoalkan itu. Jadi kalau orangnya tidak ada soal, ya sudah nggak ada apa-apa gitu. Karena nanti itu kan prosesnya itu membutuhkan willingness dari subjek itu kan. Itu poinnya gitu. Jadi kalau misalnya Ibu Laila, ya masa jam 11 siang itu sekarang sudah normal, keluarga juga akhirnya bisa adaptasi, ya nggak ada persoalan di sana. Ya kan? Atau misalnya begini, ya saya sih enjoy aja gitu ya. Anak-anak yang nuntut, mereka berarti yang harus transendensi, bukan Ibu Laila gitu. Lah yang melihat yang tidak mampu adaptasi perubahan kan mereka. Jadi krisis ini berarti jiwa tidak mampu adaptasi dengan perubahan. Jiwa tidak mampu survive. Nah, itu yang harus ditransendensi. Kalau mampu-mampu aja nggak apa-apa itu. Antar ceritanya kayak ibu yang tadi hilang saya, aduh udah kebayang DP-nya, segera pelunasan gitu ya, batin dulu saya hipnosis anak ini biar berhenti merokok 2 kali ketemu, selesai sudah ini. Ya ternyata yang sakit mboe gitu ya. Ya dia pergi aja, saya cari lagi terapis yang lain. Loh ibu ini masalah psikologis kan? Ini kan masalah psikologis. Ya, jadi ini kita perlu kita perlu kita perlu menyadari bahwa kalau terkait jiwa itu harus orangnya sendiri yang mempersoalkan gitu ya. Kalau menurut saya sih dari cerita Ibu Laila kemarin tidak ada soal itu. Mungkin yang harus ditransendensikan keluarga yang tidak mampu adaptasi dengan kebiasaannya Bu Laila kan. Nggak ada soal di situ tuh. Mungkin yang mempersoalkan itu adalah keluarga misalnya. Nah setelah dipersoalkan keluarga, lalu Bu Laila jadi punya soal. Nah itu lain lagi tuh siklusnya gitu ya. Jadi kalau nggak ada soalnya itu ya nggak bisa dilanjut karena nggak ada krisis, nggak terjebak krisis juga, dan yang krisis juga nggak ada kan. Jadi ya normal-normal aja gitu. Toh pada akhirnya kan dari model ini kan menuju normal yang baru. Ya kan. Jadi semuanya akhirnya kembali normal gitu. Jadi kalau nggak ada persoalan, ya udah normal dan akhirnya ya normal lagi gitu. Ternyata krisisnya cuma 2 hari aja bang, ya sudah kembali normal lagi. Entah itu kenormalan baru atau normal yang lama, tidak soal. Yang penting kan normal. Jadi itu petanya itu seperti itu. Kalau dari saya kemarin sih itu nggak ada krisis kemarin, wong dia happy yo. Iya kan? Wong Ibu Lailanya kalau habis ini ya happy, nggak ada soal. Nah, kecuali memang ada sesuatu yang aku kok menderita ya. Nah itu lain. Atau misalnya saya menjadi merasa bersalah, itu lain, ada penderitaan kan dari pengalaman. Tapi kalau nggak ada penderitaan ya aman-aman aja. Berarti ya, masih normal gitu. Rasa bersalahnya itu loh Bang yang saya nggak bisa. Oke, rasa bersalah ya. Terus gitu. Selalu seperti itu. Jadi rasa bersalah karena kita rasa bersalah ya. Nah, ini baru krisis nih.
Ada rasa bersalah. Rasa bersalah itu juga tidak hanya karena saya nggak mau masak di pagi hari, tapi untuk kegiatannya yang lain yang sekiranya saya itu ninggalin anak dan bapaknya yang ngomong. Jadi begitu 2 hari di rumah, karena kan memang ditinggal selama 2 hari 1 malam, kadang kan suka gitu, ada training offline gitu, pulang rumah itu nyaman, tapi 2 hari 3 hari kemudian rasa bersalah itu muncul gitu. Saya heran, ini kenapa? Apakah karena ada desakan istilahnya gremengnya dari bapaknya anak-anak akhirnya kena ke saya, atau itu dari saya sendiri tapi kok munculnya 3 hari kemudian gitu loh. Dan itu sampai sekarang kegiatan yang sekiranya itu sepertinya kayak saya enjoy dengan kegiatan saya itu, kemudian yaitu timbul rasa bersalah itu selalu sampai sekarang. Oke, berarti itu krisisnya ini adalah rasa bersalah gitu ya. Rasa bersalah. Mari kita lihat. Kita coba lihat peta kesadaran mengenai rasa bersalah. Jadi, kenapa sih jiwa itu mengalami rasa bersalah? Ini yang paling penting. Nah, jadi nanti ada 2 pandangan gitu. Jadi, ada 2 pandangan untuk memahami rasa bersalah ini. Yang pertama, rasa bersalah ini adalah transaksi hasil dari tekanan lingkungan. Itu satu ya. Asasnya berarti asas dualitas. Kemudian, konsep yang kedua, sebenarnya rasa bersalah ini adalah nature dari jiwa saya sendiri. Nature dari jiwanya sendiri. Kita terangkan dua-duanya, biar nanti Ibu lebih cocok milih yang mana. Ini ya, yang pertama ini tekanan dari luar. Yang kedua, rasa bersalah itu nature dari jiwa kita sendiri. Nah, itu yang pertama. Kalau yang bahwa rasa bersalah ini karena saya ditekan dari luar, ya kan? Maka kemudian tuh yang harus diperbaiki relasinya. Ibu tertekan itu berarti secara relasional tuh Ibu ada di bawah, begini posisinya tuh, ya kan? Ada lingkungan tuh di atas, Ibu di bawah, ya begini, ya kan? Dan ketika mengalami rasa bersalah itu kan sebenarnya macam-macam rasa bersalah itu. Pertama ada yang namanya useless. Useless itu apa ya? Aku nggak ada gunanya lagi. Yang lain ada juga yang namanya itu worthless. Kalau useless tuh kita sendiri yang memberi penilaian negatif ke diri. Itu useless. Kalau yang kedua, worthless ini, itu kita akhirnya setuju dengan penilaian orang lain. Ibu nggak soleha. Dan kita setuju, worthless. Itu worthless. Yang ketiga ada yang disebut namanya pengabaian. Gitu. Dia abaikan. Ya kan? Terus yang keempat itu guilty itu gitu. Guilty feeling itu dia ada semacam kekeliruan bahwa perasaan mereka itu saya yang harus tanggung jawab.
Itu pasti guilty feeling. Aku harus bertanggung jawab atas perasaan suami saya. Saya harus bertanggung jawab atas perasaan anak-anak saya. Itu pasti itu guilty feeling itu kayak gitu kan. Jadi merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Tertekan oleh itu dia. Gara-gara saya nih, mereka jadi murung. Nah, itu guilty itu. Gara-gara saya nih, suami saya sekarang jadi senang nonton YouTube. Nah, itu guilty feeling. Seperti itu. Nah, dari 4 kategori ini, Ibu kira-kira masuk yang mana nih? Saya karena saya setelah pulang dari training offline gitu kan happy. Saya pikir itu mungkin ada imbas dari penilaian suami saya gitu. Wordless itu. Oh, jadi kalau oke. Berarti gimana tadi? Ibu setuju gitu dengan penilaian negatif orang lain gitu ya? Iya. Atau ikut katut dengan penilaian negatif orang lain, itu namanya worthless. Jadi kita kategori dulu. Useless berarti menjatuhkan penilaian negatif ke diri sendiri. Menjatuhkan penilaian negatif ke diri sendiri. Itu useless. Kayaknya enggak sih ya, wong ibu senang kok ya. Kayaknya enggak ke sini deh. Atau worthless. Bukan wortel Mas Jamin, worthless. Worthless itu kita setuju dengan penilaian negatif orang lain. Kita setuju dengan penilaian negatif orang lain. Kayaknya ini ya. Lebih ke situ sih Bang. Kadang mungkin kalau saya benar, tapi begitu ada orang lain kamu salah gitu, kayak ngikut gitu aja, walaupun ada pertentangan juga sih di batin gitu. Tadinya masalah ini juga kayak gitu kayaknya. Jadi bingung gitu. Jadi akhirnya Ibu merasa iya kayaknya aku bukan lagi masuk kategori Ibu Soleha nih kayaknya nih. Iya, ya itu worthless itu ya. Terus nanti bisa-bisa nanti dengar nggak nyangka ya. Jadi udah jilbab, ibu haji gitu, tapi sama keluarga nggak perhatian. Itu suara-suara worthless. Tapi suara itu kita dengar dari mulut orang lain gitu. Itu worthless ya, worthless. Nah, bagaimana kemudian itu kita keluar dari sini? Bagaimana kita keluar dari nature worthless ini? Nah, tadi kan udah mulai ketahuan tuh polanya. Bahwa tenggorokan orang lain itu lebih tinggi desibelnya daripada tenggorokan kita sendiri kan. Kan itu persoalannya tuh. Omongan tonggo itu lebih dipercaya, lebih sah, lebih benar daripada pemahamanku sendiri. Itu kan worthless. Ya kan? Jadi sebenarnya
ketika kita merasa worthless, kita telah menjadikan orang lain itu sebagai junjungan kita. Junjungan. Artinya dalam hal ini secara kejiwaan itu, secara kesadaran, kita sebenarnya setuju terus-menerus dikuasai oleh orang lain. Itu worthless. Jadi suara hati kita sendiri itu hanya remahan rengginang. Sementara suaranya Tonggo itu kaleng kongguan isi roti kongguan. Kurang lebih begitu perbandingannya untuk memahami worthless ini. Jadi sebenarnya worthless ini bukan karena omongan Tonggo yang keras, tapi memang kita sendiri yang tidak menempati omongan orang lain itu, kemudian itu hanya menegaskan ketidakjelasan posisi kita gitu loh. Jadi kita tidak punya posisi sebenarnya. Lemah menetapkan, lemah menentukan posisi sendiri. Itu namanya kita dalam state sebagai korban. Korban itu sebenarnya dia tidak punya posisi sebagai penentu. Nah, itu poinnya ya. Iya, benar Bang. Tidak punya posisi sebagai penentu. Nah, ini poinnya gitu ya. Sehingga kemudian tuh ketiadaan posisi sebagai penentu ini diperjelas oleh orang lain gitu. Dan itu kita sakit. Lalu secara kausalitas kita bilang, oh ini omongannya ini lekit di kuping. Itu ada benarnya pada satu sisi, tapi sebenarnya pada sisi yang lebih dalam tuh, oh ternyata saya tidak punya keberanian, kemampuan untuk menentukan posisiku sendiri gitu. Nah, itu salah satu poinnya, Jadi aslinya ada keterlibatan kita sendiri dalam keadaan itu. Tidak murni orang lain. Bahkan sebenarnya itu lebih besar keterlibatan kita sendiri daripada orang lain gitu. Jadi itu kurang lebih ya soal worthless ini. Artinya kita sendiri yang tidak menerima diri kita sendiri. Isunya itu. Isunya adalah penerimaan diri. Maka mau nggak mau ini ini perlu dipisahkan sebenarnya antara event sosialnya, perlu dipisahkan antara external world-nya dengan internal world-nya. Kalau nggak dipisahkan bisa kacau ini. Ya kan? Jadi ini kan bagian eksternalnya ya. Eksternalnya kita melihat bahwa mereka mempersoalkan value diri saya, kan gitu. Mereka mempersoalkan value. Ini sisi eksternalnya. Tapi sebenarnya sisi internalnya aku belum punya value. Aku sendiri sebenarnya tidak punya value, sehingga aku sakit dengan omongan itu gitu. Jadi ini bukan hanya untuk satu orang ya, seluruh kasus. Sebenarnya worthless ini kalau bahasa orang Kondominya ya, Kondominya itu salah satu kampung di pulau saya. Ada sini orang Muna ya, mana orang Kondominya?
Ada nggak? Saya lihat dulu. Kondongnya. Ada nggak ini? Oh, nggak ada. Alhamdulillah ya. Jadi, worthless itu sebenarnya dia, kalau orang kondongnya ini bilang, berlaga, punya value. Berlaga, punya value. Tapi itu sebenarnya pinjaman. Value itu dari luar, dipinjam gitu. Makanya ketika orang yang kita pinjami value itu menggugat value kita tidak berharga. Value itu akhirnya ditagih oleh tempat kita meminjam. Itu istilah orang kondongnya. Dan itu tepat gitu. Nah, ini hadir kondongnya ya, hadir kondongnya. Ngeri. Hadir kondongnya gitu. Nyambung juga akhirnya. Ya. Jadi itu worthless. Kita berlaga punya value. Kata orang Sambung Galing, sosokan punya value. Tetapi sebenarnya itu pinjaman semua. Pinjaman. Kalau bahasa ininya nih, jarene semua ini. Itu bukan value, tapi masih pinjaman. Pinjaman. Kalau dia betul-betul punya value, orang mau bilang, apapun, saya tahu value pada diri saya. Diri saya itu punya posisi pada value ini. Saya tidak perlu, ya mungkin panas kuping, tapi nggak panas hati. Jadi ketika betul-betul tuh, sebenarnya value kita itu murni, ketika dengar omongan Tonggo, disitulah yang diperagakan tuh integritas. Omongan Tonggo itu justru memperkuat integritas, tidak membuat ke worthless. Integritas itu lebih memilih value-ku daripada omongan Tonggo. Lebih memilih value dalam diriku daripada omongan tukang ceramah. Itu namanya integritas. Tapi kalau yang jiwa yang belum tumbuh integritas pada value, dilirik aja itu langsung worthless dia. Langsung worthless. Itu persoalan dasarnya ya. Saya ngalamin, ini kan saya cerita diri saya sendiri nih, orang Madawa. Bukan hanya orang kondongnya gitu ya. Saya ngalamin gitu. Saya ceritain ya, masa apa itu ya? Masa SMA. Itu masa krisis bagi saya. Saya dari kelas 1 itu sampai kelas 2, setiap hari apa ya? Bolak-balik dia, useless, worthless, dan guilty. Saya mesti merasa bersalah. Saya yang harus bertanggung jawab atas kekacauan perasaan bibi saya. Ceritanya itu begini. Ceritanya itu kelas 1, kelas 2 ini kan SMA ini kan istilahnya ya kita punya mata ini udah bisa melihat yang bening-bening, udah bisa identifikasi yang bening-bening gitu kan. Kebetulan waktu itu ada teman, bukan teman sekelas sih, orang Kambara, orang Jawa cantik, yang tercantik versi saya waktu itu gitu. Ya, yang tercantik. Kalau sekarang kayaknya, aduh, ya udah inilah ya, udah standarnya bertambah gitu loh. Iya, udah sampai di Jawa. Tapi dulu lihat orang Jawa itu, ini kayak bidadari deh, gitu dulu. Nah, akhirnya waktu itu, ya saya tawarin pulang bareng, biasalah. Mau nawarin makan bareng, nggak punya duit. Akhirnya itu saya tawarin, pulang bareng ya, saya antar sampai ke rumahmu. Kamu orang cantik loh.
Soalnya nanti kalau kamu lewat STM, kamu digodain orang, kamu dalam bahaya. Mendingan saya pasang badan gitu. Pasang badan sebagai joro gitu. Nah, ceritanya waktu itu. Ya udah, saya antar gitu ya sampai di Dignas. Saya rumahnya di Lorong Pam, itu dia apa namanya itu jauh sekali. Nah, kemudian pulang di rumah, Om tuh kamu sekolah di mana gitu. Kepala sekolah saya telepon, tadi kamu pulang jam 1 kelasmu ini. Kamu sampai rumah jam 4 itu dari mana gitu. Situ saya kemudian tuh jatuh. Useless, worthless, guilty. Saya sudah bikin om saya gelisah. Ya kan? Useless-nya itu, memang saya ini, apa ya, akhirnya saya jatuhkan pilihan negatif. Memang saya ini lemah. Saya bingung akhirnya nih. Hilang integritas. Saya harus mempertahankan nilai-nilai keluarga, atau saya mempertahankan bunga-bunga cinta yang baru mekar ini kan. Bingung waktu itu gitu. Akhirnya tuh bingung saya. Useless itu kan bingung gitu. Kalau saya ikuti aturan keluarga, tapi perasaanku gimana gitu. Perasaanku gimana gitu kan. Akhirnya saya kalahkan aja. Akhirnya saya hukum perasaanku. Ini kayaknya dari setan ini. Ini kayaknya dari setan. Besoknya diulangin lagi, lihatlah. Itu kan ngomong dari setan itu kalau udah pisah dari dia, DE itu. Kalau ketemu dia lagi, ini malaikat lagi hadir gitu. Itu useless-nya itu, ini kurang ajar ini perasaan ini ya. Jadi dilema saya ini. Dilema gitu. Itu useless tuh. Ini berharga nggak sih perasaanku? Satu sisi ketika dia menghadapi wajah om saya, perasaanku itu tidak berharga. Malu malah mengakuinya. Om, sebenarnya saya udah jatuh cinta, tapi nggak berani ngomong. Akhirnya, ini kayaknya perasaan kesetanan ini. Itu useless tuh kurang lebih begitu. Saya menghadapi itu, wah ini dari SMA gitu ya. Worthless-nya itu ketika kemudian akhirnya apa ya, saya setuju dengan penilaian orang lain gitu. Jadi saya sebenarnya itu punya keberanian palsu. Nyatanya ketika menghadapi wajah om saya, nggak ada integritasnya gitu. Hancur semua. Saya pikir itu dengan menemani dia melewati STM itu, saya kira sudah punya courage. Ternyata nggak, modal nekat, pride. Kalau saya ingat-ingat sekarang, pride-nya saya waktu itu. Nyatanya, integritas nggak ada. Ketika saya menghadapi om saya pura-pura, akhirnya saya jatuh pada useless. Saya mempertanyakan perasaanku tadi. Ini berguna apa enggak sih? Sakit. 2 tahun saya bertahan, saya kabur dari rumah. Dan ini jangan ditiru. Saya bingung jadinya. Ini saya bingung itu, ini berharga apa enggak perasaanku? Kalau berharga, kenapa lihat wajah om saya? Dia ciut gitu. Wah, akhirnya solusinya ini saya kabur aja, saya pergi kos sendiri. Selamat tinggal om gitu. Waktu itu gitu. Tapi itu kemudian ya perasaan useless, worthless, guilty ini menekuk seluruh arah masa depan saya gitu. Menekuk karena om saya dulu udah janjiin, kamu kuliah saya biayain. Akhirnya saya nggak usah janjiin begitu. Soalnya aku menderita ini bertahun-tahun ketika ditanyain soal kamu kenapa pulang telat gitu. Saya nggak berani jawab juga kalau habis ngantar DE. Saya cari alasan lain gitu. Itu ciri-ciri jiwa kita belum punya value, tapi sok laga punya value. Dan itu bukan kesalahan, itu tahapan jiwa. Tahapan jiwa belajar untuk
mengambil tanggung jawab, tapi itu belum kuat. Dia lagi sedang belajar gitu. Itu kalau nggak dipahami itu tambah ini lagi, tambah guilty lagi. Maksudnya berlaga itu, jiwa itu baru belajar. Belajar buat ternyata pahit gitu. Padahal ini bijinya biji yang manis, bibitnya, tapi kok pahit. Nah di fase awal itu kemudian dia dihukum. Akhirnya nggak belajar gitu ya. Itu pengalaman saya untuk menghadapi useless, worthless, sampai kemudian itu saya mengorbankan jaminan om saya. Udah kamu, udah pokoknya saya kuliahin. Saya milih kabur. Bukan karena apa-apa, tapi saya bingung dengan nature 30 ini loh. Saya juga nggak bisa bohong gitu. Kalau iya sih, kalau saya pulang itu mulai useless. Tapi kalau ketika mau ke sekolah, deg-degan lagi gitu. Perasaan ini mulai berharga lagi gitu. Langganan saya. Aduh gimana ini. Jadi useless pun sebenarnya bingung dengan perasaannya sendiri. Itu kalau useless. Kalau worthless, enggak. Itu kita hanya berlaga, jiwa kita baru sampai di tahap berlaga, sosokan, sudah punya value. Penampakannya seolah-olah punya value. Padahal sebelumnya aslinya itu belum. Saya enggak punya keberanian. Tapi kalau depan STM itu saya mutar-mutar gear tuh. Ayo anak STM maju kau. Dekati ini gear ketapel melayang semua ini. Ternyata pride. Berani karena ada gearnya. Ya, saya bawa pisau kadang tuh. Ayo, kamu godain ini, kita kali masih berdarah semua ini. Yaitu ya jiwa namanya juga jiwa anak muda dari kampung. Ya yang bening itu jadi ada penggelembungan ego. Bucin. ini ada yang curhat ini. Bahaya nature 30 ini. Nggak bisa dapat jodoh aku ini. Nah ini. Ya useless itu perasaan timbul tenggelam tapi tidak pernah kita bisa isbatkan ini apa gitu. Hanya dinafikan terus. Dia muncul, kita nafikan. Dia muncul, kita nafikan. Tapi nggak bisa kita isbatkan. Itu useless. Ketidakmampuan mengisbatkan perasaan kita sendiri. Tapi menafikan bisa. Patingara. Jadi useless itu menafikan perasaan kita bisa, mengisbatkannya nggak bisa. Itu gejala useless. Gejala useless. Maka harus belajar talqin isbat. Ya kan, harus belajar mengisbatkan itu berat karena itu menetapkan sendiri. Ya kan? Menetapkan sendiri. Tapi dari pengalaman itu saya jadi banyak belajar tentang jiwa gitu. Saya catat sebenarnya. Saya catat. Makanya saya tertarik dengan psikologi, tapi sebenarnya saya tertarik dengan pengalaman saya sendiri gitu. Saya catat soalnya. Saya punya buku harian gitu. Ini perasaan ini bagaimana ini ya? Dan waktu itu nggak ada wacana transendensi. Saya harus memilih perasaanku atau omku gitu kan. Dan akhirnya juga om, ini saya mau tidur siang itu nggak jadi gara-gara nunggu kamu. Guilty. Kasihan juga ya om saya. Gara-gara saya nih dia kemudian berkurang jam tidurnya. Karena 2 tahun begitu, saya kabur aja gitu. Akhirnya jaminan masa depan hilang. Iya, dulu kan kamu kuliah di sini, so digarisin gitu. Ya kan? Sudah digarisin. Nah, selesai saya. Gara-gara guilty feeling itu kehilangan masa depan. Ya kan? Jadi teman-teman yang kehilangan masa depan, udahlah, percayalah, itu guilty feeling. Saya udah korban dari guilty feeling itu.
Itu saya enaknya saya diterangin. Saya masih SMP itu, om saya sama ibu saya itu manggil saya, sini kamu ya. Nanti habis SMP kamu ke SMEA. Di SMEA kelas 2 kamu magang di kantor om kamu. Gitu. Kebetulan waktu itu om saya kepala Samsat, masukin database. Sambil jalan database, kamu dikuliahin, tinggal pilih. Lulus kuliah, kamu udah diangkat PNS. Lu kan begitu. Nepotisme. Jadi kawan, om nepotisme. So, icanin begitu saya. Kamu sekolah baik-baik saja, bukan masa depan sudah di tangan gitu. Ya, hilang itu. Gara-gara dilema guilty feeling. Hilang begitu saja. Jadi kalau teman-teman sudah kehilangan arah masa depan, udahlah, sediakan 5,5 juta, kita transendensi guilty feeling. Dan itu urusannya panjang. Daripada hilang terus masa depan. Ya kan? Saya akhirnya itu selama kelas 2 saya kabur, nggak tahan lagi. Saya ngekos sendiri. Ngekos. Soalnya udah punya banyak duit waktu itu. Habis juga akhirnya kan. Saya ngekos yang dekat dengan tempat tinggalnya itu anak tuh. Aduh, cobaan datang dari yang bening-bening. Cobaan datang dari yang glowing-glowing ini. Memang saya setuju juga itu. Udahlah, pakai cadar semua aja, pakai cadar. Biar yang masih galau-galau ini nggak kena cobaan berat gitu ya. Makanya waktu itu saya sangat senang gitu. Udah, kayaknya emang cocok nih pakai cadar nih. Biar nggak tergoda sama yang glowing-glowing yang masih rapuh ini gitu kan. Waktu itu begitu ya. Jadi ini ya apa namanya untuk kita semua lah ya. Worthless, useless itu dikenali sebenarnya. Kalau useless bisa menafikan diri, tidak bisa mengisbatkan. Berarti harus belajar mengisbatkan. Jangan nafi terus. Kalau worthless itu berarti harus betul-betul mampu mengidentifikasi value. Jangan katanya. Jangan semua katanya itu dipinjam, nggak pernah dikembalikan. Kalau kita kemudian berlaga punya value. Enggak. Kembalikan saja semua. Baru biarkan dia tumbuh sendiri. Walaupun belum sempurna seperti yang lain, tapi ini tumbuh punya aku sendiri. Itu obatnya worthless. Berani, courage, nggak apa-apa nggak sempurna, nggak apa-apa nggak seperti orang lain, nggak apa-apa nggak seperti perempuan dari surga, nggak apa-apa. Tapi aku hanya punya ya sebiji keilahian gitu ya. Belum tumbuh sih, tapi ada gitu. Belum tumbuh ini, masih banyak gulmanya. Nah itu udah, nanti dia punya value. Nanti dia akan punya integritas. Dia akan punya integritas. Saya kemudian tuh punya integritas ini di training sama Mbah. Kamu belajar isbat, belajar kemudian tuh menerima keilahianmu walaupun tuh katanya belum tumbuh. Kamu beranikan dengan integritas, kamu akan tumbuh. Jadi tidak terlalu lama penderitaannya karena 2002-2003 saya udah kembah. Value itu apa? Identifikasi ya, identifikasi. Value itu kan makna. Ya makna. Semua pakai cadar, pabrik skincare siap-siap progresif jadi pabrik cadar. Ya. Jadi ini ya akhirnya kita menemukan kan persoalan dasarnya itu sebenarnya bukan karena tekanan yang kuat. Enggak, di lirik aja juga tapi memang itu kita harus mengembalikan seluruh value-value yang pernah kita pinjam, katanya. Kembalikan semua. Kembalikan. Itu kemudian kita akan tumbuh keberanian bahwa
keilahian itu layak melalui diriku. Tidak lagi harus melalui siapapun. Tidak boleh tunjuk keluar. Diriku ini adalah yang dilalui oleh keilahian. Itu obatnya itu. Itu obatnya. Itu saya diterangin sama Mbak itu dulu. Kamu layak. Masa sih? Udah wirid lagi. Wirid lagi, tapi wiridnya kemudian tuh sifat-sifat Tuhan yang kelompok cinta gitu. Ada Rahman, Ar-Rahim, saya kebagian dipilihin Al-Latif. Enggak. Kamu dicintai Tuhan. Masa sih, kata Pak Ustadz, kalau nggak sholat, nggak dicinta? Nggak ada urusan dengan itu. Jangan itu dulu. Kamu layak dicintai, unconditional. Masa sih, Mbak? Iya. Akhirnya saya cobain tuh pas sholat subuh, orang lain sholat, saya tidur. Sama Mbak nggak dibangunin. Kamu tahu kalau saya coba gitu. Saya pikir mau ditegur. Kalau ditegur berarti Tuhan nggak cinta. Nyatanya harus ada syaratnya itu kan. Kalau Mbak itu nggak dibangunin, ada yang mau bangunin, jangan. Saya kira Mbak ini kasar juga, Mbak ini. Iya, sholat subuh itu saya nggak sholat. Saya hanya pindah di pojok. Karena bagian karpet ada yang mau pakai gitu. Waktu itu begitu. Namanya anak kecil ya, nakal. Akhirnya tuh, oh iya ya, Mbak itu udah negur gitu. Karena memang lagi bab jiwanya itu, saya ingin melihat, benar nggak sih Tuhan mencintai saya unconditional? Sampai saya ke diskotik, tetap aja unconditional. Tuh, tapi cinta kok. Jadi cintanya Tuhan saya uji juga. Tapi itu kalau ketemu guru yang nggak bisa ini ya, kamu ini neraka, kamu ini munafik. Takut-takutin, berarti Tuhan tidak pernah cinta saya padanya. Ini cintanya Tuhan ini bersyarat. Beruntungnya saya waktu itu ketemu Mbah yang mengerti tahapan jiwaku. Enggak, kamu dicintai kok, kamu layak. Cintai Tuhan, zikir lagi. Gak disamper geledek nih Mbak. Enggak. Soalnya kebanyakan doktrin Tuhan itu kayak bendahara gitu ya. No pain, no gain. Iya, jadi Tuhan itu digambarkan no pain, no gain. Saya sembuh itu di situ itu sama Tuhan itu saya. Oh, memang Tuhan gitu cinta. Akhirnya itu sama lama-lama itu saya juga ya dikit-dikit lah menyatakan cinta walaupun masih gombal. Tapi saya tahu bahwa Tuhan mencintai saya. Itu lama itu disembuhkannya guilty feeling ini, worthless ini lama, useless. Jadi kalau ada jiwa yang nggak bisa menyatakan cinta, malu-malu kucing, useless gitu. Itu harus rajin-rajin hisbat. Saya ngalamin tahapan-tahapan ini, saya ngalamin. Tahu ceritanya ini, dulu belum ada buku Hawking. Jadi useless saya itu akhirnya sembuh. Saya akhirnya berani mengatakan, ya Allah, memang saya, ya sekarang itu mulai cinta lah ya. Walaupun cinta sabun mandi, kayak lagu-lagu kan. Jadi sabun mandi itu kalau kena udara meleleh. Jadi kalau kena panas tuh meleleh cintanya gitu ya. Tapi pada akhirnya tuh sama Mbak itu enggak, terus dikasih amalia satu aja, Asmaul Husna itu. Sekarang saya bisa bilang saya sembuh gitu dari perasaan tidak dicintai itu. Saya kira itu ya malam ini, nggak usah panjang-panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya malam hari ini, teman-teman. Terima kasih Bu Laila. Kita akan lanjut minggu depan. Tetap stay in tune di grup ya. Terima kasih. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.